Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini kami dari Lombok 2 akan mensimulasikan persidangan dengan kasus sengketa penerbitan surat keputusan wali kota nomor 366-3662-12 Romawi 2023. Selama jalannya persidangan, majelis sidang akan sering mendengar kalimat dianggap telah dibacakan sebagai ringkasan dalam persidangan kali ini. Di samping itu, kami akan menampilkan alat bukti dokumen untuk mempermudah majelis sidang memahami materi yang akan kami sampaikan. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu majelis sidang sekalian ketahui. Yang pertama, dikarenakan persidangan bersifat semu, maka lafal sumpah yang akan digunakan bukanlah lafal sumpah yang sebenarnya. Kedua, pergantian sidang akan kami tandai dengan tunjukkan kepala. Sebelum persidangan dimulai, izinkan saya, Novalis Tadis SH, sebagai penyelenggara pengganti untuk membacakan sinopsis perkara atas nama penggugat Jauhari Hartanto dengan tergugat Wali Kota Bandar Lampung. Jauhari Hartanto adalah seorang pengusaha yang membuka toko emas dengan nama Ude Cahaya Emas di dua ruko miliknya yang berlokasi di seberang pasar Perumnas Way Halim. Pada tanggal 26 Juni 2023, Wali Kota Bandar Lampung menerbitkan surat keputusan nomor 366-3662-12 Romawi 2023 yang isinya memberi putusan kepada Jauhari Hartanto sebagai pemilik sah ruko tersebut untuk memindahkan tempat berjualan dari luar ke kios kosong yang berada di bagian dalam pasar Perumnas Way Halim dengan cara membeli ruko yang sudah dibangun oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Apabila dalam waktu paling lambat 30 hari pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan surat perintah wali kota tersebut, maka akan dilakukan pembongkaran secara paksa terhadap tempat ia berjualan tanpa pemberitahuan dan tanpa pembayaran ganti kerugian. Jauhari Hartanto menerima surat keputusan tersebut sejak tanggal 28 Juni 2023. Setelah menerima surat keputusan tersebut, Jauhari Hartanto tetap bertahan berjualan di ruko yang ditempatinya dengan alasan ia mendapat surat izin usaha perdagangan (SIUP) dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dengan surat keputusan nomor 186-SIUP-BDL-2019 tanggal 1 November 2019 dan mendapat surat perjanjian hak pakai tempat untuk berdagang nomor 870-SP-PDB-X-2019 yang diterbitkan perusahaan daerah PD Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung tanggal 10 November 2019 yang berlaku sejak tanggal 10 November 2019 sampai 10 November 2023. Pada tanggal 30 Juni 2023, Jauhari Hartanto telah mengajukan upaya administratif terhadap keputusan tersebut, tetapi tidak mendapatkan respon dari Wali Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, pada tanggal 3 Juli 2023, Jauhari Hartanto mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Pada hari ini, Rabu tanggal 12 Juli 2023, dalam agenda pemeriksaan persiapan sengketa Tata Usaha Negara dengan nomor register perkara 32-D-2023-PT-UN-BL akan segera dimulai. Kepada para pihak silakan memasuki ruang persidangan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pemeriksaan persiapan dengan nomor register perkara 32-D-2023-PT-UNBL atas nama Jauhari Hartanto sebagai penggugat melawan Wali Kota Bandar Lampung sebagai tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Dari pihak tergugat, apakah saudara yang hadir sendiri atau diwakilkan?
Diwakilkan yang mulia, kami yang hadir adalah kuasa hukum penggugat atas nama Rian Pangestu SHMH dan Adinda Solomita SHMH yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat maju ke depan dan membenarkan identitas saudara. Yang berikut adalah kartu tanda anggota advokat surat kuasa khusus yang ditanda sumpah advokat. Ini benar ya, atas nama Rian Pangestu SHMH Benar yang mulia. dan atas nama Adinda Shalomita Ardani SHMH. Benar yang mulia. Baik, silakan duduk. Dan ini kartu identitas saudara. Baik, kemudian dari pihak tergugat, apakah hadir atau diwakilkan? Diwakilkan yang mulia, kami yang hadir adalah kuasa hukum tergugat atas nama Rian Andrea SHMH dan Ataya Ratu Safira SHMH yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum tergugat untuk dapat memberikan kartu identitasnya. Silakan maju ke depan. Kemudian berikut adalah kartu tanda anggota advokat surat kuasa khusus dan berita acara sumpah advokat. Baik, ini benar ya, atas nama Yuda Andrea SHMH Benar yang mulia. dan atas nama Ataya Ratu Safira SHMH. Benar ya? Baik, silakan duduk kembali dan ini kartu identitas saudara. Baik, sesuai dengan pasal 363 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk melengkapi surat gugatannya dengan data yang diperlukan dalam waktu 30 hari. Selain itu, hakim juga wajib meminta penjelasan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat tidak melengkapi gugatannya, maka hakim dengan putusannya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Pihak penggugat apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik. Bagaimana dari pihak tergugat apakah dimengerti? Dapat dimengerti yang mulia. Baik. Berarti karena sudah dimengerti, oleh karena itu berarti tergugat tahu mengapa dipanggil dalam persidangan hari ini? Tahu yang mulia. Baik, tergugat. Pihak tergugat telah mengajukan gugatan. Pihak penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung karena terbitnya surat keputusan Wali Kota Bandar Lampung dengan nomor 366-3662-12 Romawi garing 2023 tentang relokasi tempat berjualan di Pasar Perumnas Wehalim tertanggal 26 Juli 2023. Apakah benar surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Wali Kota Bandar Lampung? Benar yang mulia. Baik, apakah saudara membawa pembandingnya? Kami bawa yang mulia. Baik, silakan untuk dibawa ke depan dan tunjukkan kepada kami. Silakan petugas dapat maju. Baik. Silakan periksa. Kuasa hukum tergugat, ini benar ya? Objek sengketa asli yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bandar Lampung. Benar yang mulia. Baik, silakan dibawa pembandingnya dan para pihak silakan duduk dulu. Selanjutnya, karena surat kuasa merupakan bagian dari gugatan, maka yang akan diperiksa terlebih dahulu adalah surat kuasa dari pihak penggugat. Untuk perbaikan surat kuasa dari tergugat akan dibantu oleh hakim anggota 1 dan untuk kuasa hukum dari pihak tergugat silakan didengarkan baik-baik. Terima kasih Ketua atas kesempatannya. Saya ingin memastikan terlebih dahulu untuk surat kuasa khusus. Kuasanya ada 2 orang, atas nama Yuda Andrea SHMH dan Ataya Ratu Safira SHMH. Benar ya? Benar yang mulia. Untuk surat kuasa dari tergugat secara keseluruhan sudah bagus. Namun setelah saya lihat ada yang perlu sedikit diperbaiki. Jadi silakan mohon diperhatikan. Yang pertama, penulisan nama tergugat silakan diperbaiki menjadi nama jabatan dari tergugat ya. Dan bukan ditulis sesuai nama asli dari tergugat. Lalu yang kedua,
Untuk penulisan alamat kedudukan tergugat juga perlu diperbaiki menjadi alamat kedudukan kantor tempat jabatan tergugat berada dan bukan alamat tempat tinggal dari tergugat. Sudah dicatat dan dapat dipahami ya? Mengerti yang mulia. Baik, kuasa hukum tergugat, apakah masih ada yang belum mengerti? Baik. Selanjutnya, yang akan diperbaiki adalah surat kuasa khusus dari penggugat. Untuk perbaikan akan dibantu oleh hakim anggota 2. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan didengarkan baik-baik. Hakim anggota. Baik, kuasa hukum penggugat untuk yang hadir hari ini adalah Rian Pangestu SHMA dan Adinda Syalomita Ardani SHMA. Sudah benar ya? Benar yang mulia. Majelis akan membantu pemeriksa terlebih dahulu untuk surat kuasanya ya. Baik, setelah saya periksa untuk surat kuasa khusus dari penggugat secara keseluruhan sudah bagus dan tidak ada yang perlu diperbaiki. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan gugatan. Mohon diperhatikan, untuk identitas di gugatan sudah sesuai dengan tercantum di surat kuasa khusus. Setelah mencermati substansi dari surat gugatan, maka majelis memberikan penilaian bahwa surat gugatan sudah sempurna, sehingga tidak perlu diadakan perbaikan gugatan, dan menyatakan gugatan telah layak untuk dilanjutkan ke dalam tahap persidangan sesuai dengan pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena surat gugatan dan surat kuasa khusus para pihak sudah selesai diperiksa, maka untuk sidang selanjutnya sudah bisa dilakukan terbuka untuk umum. Kuasa hukum penggugat, apakah keberatan? Kami tidak keberatan yang mulia. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Kami tidak keberatan ya mulia. Baik. Dikarenakan para pihak sepakat, maka persidangan akan ditunda 1 minggu dari sekarang. 1 minggu dari sekarang tak? 1 minggu dari sekarang adalah tanggal 19 Juli 2023. Oleh karena itu, karena tidak ada yang ingin ditanyakan mungkin, maka pemeriksaan persiapan dianggap sudah selesai dan akan dibuka kembali dalam sidang yang dibuka terbuka untuk umum. Persidangan akan ditunda dan dilanjutkan hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 pukul 10 WIB dengan agenda pembacaan gugatan dan jawaban dari pihak penggugat dan tergugat. Para pihak yang hadir hari ini agar hadir kembali dalam persidangan selanjutnya tanpa ada panggilan kembali karena pemberitahuan ini merupakan panggilan yang resmi dari pengadilan. Dengan demikian, pemeriksaan persiapan dinyatakan selesai dan ditutup. Baik. Mitra, siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 32-G/2023-PT-UMBL antara Jauhari Hartanto sebagai pihak penggugat melawan Wali Kota Bandar Lampung sebagai pihak tergugat dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan penetapan majelis hakim, maka pemeriksaan persiapan yang lalu agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan gugatan dan jawaban atas gugatan. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap untuk membacakan surat gugatannya? Sudah siap yang mulia. Baik. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan surat gugatan? Kami sudah menerimanya yang mulia. Baik. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan surat gugatannya pada pokok-pokoknya saja ya. Izin membacakan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, hadirin sidang dan sidang yang kami muliakan. Gugatan nomor 32/2023/PT-UMBL. Perkenalkan, kami selaku penggugat untuk membacakan pokok-pokok gugatan dengan dalil sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Bahwa penerbitan surat keputusan Wali Kota Bandar Lampung
nomor 366/3662/12 Romawi 2023 adalah perintah pemindahan ruko yang ditempati penggugat Jauhari Hartanto dari luar Pasar Perumnas Wai Halim ke kios yang bagian dalam Pasar Wai Halim tertanggal 26/2023 adalah dengan cara sewenang-wenang. Bahwa penggugat masih tetap berjualan di ruko yang ditempatinya tersebut bukan tanpa alasan, tetapi karena masih memiliki hak sewa berdasarkan surat izin dari Perdagangan Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dengan surat putusan nomor 186/Siup/BDL 2019 yang diberikan kepada atas nama Jauhari Hartanto tertanggal 1 November 2019. Diberi waktu 5 tahun terhitung sejak terbitnya surat izin usaha tersebut. Bahwa penggugat juga masih memiliki hak pakai berdasarkan surat perjanjian hak pakai tempat untuk berdagang nomor 870/SP/PD/PTB/10 Romawi 2019 yang diterbitkan perusahaan daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung tertanggal 10 November 2019 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 10 November 2024. Bahwa akibat dikeluarkannya objek sengketa oleh tergugat, maka sangat merugikan kepentingan penggugat karena akan menyebabkan penggugat tidak akan ada kepastian usaha, tidak dapat memanfaatkan usaha secara penuh, dan kehilangan reputasi usaha di ruko yang sudah ditempatinya. Bahwa berdasarkan uraian pada kepentingan penggugat tersebut di atas, sudah nyata bahwa objek sengketa Akuo tertanggal 26 Juni 2023 diterbitkan tergugat telah mengandung catat hukum disebabkan tindakan tergugat dalam penerbitan objek sengketa tersebut di atas bertentangan dengan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menjelaskan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 adalah A. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Atau pejabat tata usaha negara pada waktu pengeluaran keputusan sebagaimana dimaksud ayat 1 telah menggunakan wewenang untuk bertujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Bahwa oleh karena itu penggugat mohon agar diterbitkan penetapan berupa putusan selah berisi perintah pada tergugat agar menunda pelaksanaan surat keputusan Wali Kota Bandar Lampung nomor 366/3662/12 Romawi 2023 sampai perkara Akuo berkekuatan hukum tetap. Petitum dalam penundaan mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan penggugat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menerbitkan putusan selah yang menetapkan penundaan atas pelaksanaan surat putusan Wali Kota Bandar Lampung nomor 366/3662/12 Romawi 2023 dalam pokok sengketa. 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat putusan Wali Kota Bandar Lampung nomor 366/3662/12 Romawi 2023 diterbitkan di Bandar Lampung tertanggal 26 Juni 2023. 3. Memerintah kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Wali Kota Bandar Lampung nomor 366/3662/12 Romawi 2023 diterbitkan di Bandar Lampung tertanggal 26 Juni 2023. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Hormat kami kuasa hukum penggugat ditandatangani. Dari kami cukup yang mulia. Silakan duduk. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah dari gugatan masih ada perbaikan? Tidak ada yang mulia. Kenapa? Karena pihak penggugat telah membacakan gugatannya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan jawaban gugatan dari pihak tergugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap ya. Baiklah, silakan dibacakan dan jangan lupa untuk membagikan salinannya. Siap ya mulia, mohon izin untuk membaca. Ya, silakan. Majelis Hakim yang mulia, kuasa hukum tergugat yang kami hormati, hadirin sidang dan sidang yang kami muliakan. Jawaban atas gugatan, perkenankanlah kami selaku penghukum tergugat untuk membacakan pokok-pokok keberatan dengan dalil sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan dalam eksekusi. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. 2. Bahwa surat keputusan Wali Kota Bandar Lampung nomor 366/3662/12 Romawi
garing 2023 tentang relokasi tempat berjualan di Pasar Baru Naswe Halim Bandar Lampung sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar rencana peningkatan Pasar Baru Naswe Halim menjadi percontohan nasional sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 3. Bahwa lahan yang didirikan oleh penggugat adalah lahan milik pemerintah Kota Bandar Lampung. Penggugat hanya diberikan izin usaha atas lahan tersebut. 4. Bahwa dengan adanya peningkatan Pasar Baru Naswe Halim sehingga demi kepentingan umum, maka pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan seluruh pedagang ruko yang berada di luar Pasar Baru Naswe Halim untuk dapat memindahkan tempat usahanya ke dalam Pasar Baru Naswe Halim yang dimana kios-kios tersebut telah disediakan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan poin di atas, maka tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat dinyatakan kabur atau obscurable atau tidak dapat diterima jika adalah gugatan kabur dan tidak jelas. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat dalam mengeluarkan suatu keputusan Wali Kota Bandar Lampung nomor 366/362/12 Romawi 2023 tentang relokasi tempat berjualan di Pasar Baru Naswe Halim pada tanggal 26 Juli 2023 telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik atau APBD, yaitu asas kecermatan. 2. Bahwa tergugat dalam hal ini juga sudah menjalankan aturan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut, maka tergugat melalui kuasa hukum mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amannya sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima eksepsi tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat kabur atau obscurable atau gugatan kabur dan tidak jelas. 3. Menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki kekuatan hukum tetap atas hak tanah tersebut. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat keputusan Wali Kota Bandar Lampung nomor 366/362/12 Romawi tahun 2023 tentang relokasi tempat berjualan di Pasar Baru Naswe Halim tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh tergugat dinyatakan sah. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Hormat kami kuasa hukum tergugat ditandatangani. Dan kami cukup ya Bu ya. Baik, selamat duduk. Terima kasih. Dikarenakan pihak tergugat telah membacakan jawaban atas gugatan, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan sela terkait permohonan pihak penggugat untuk penundaan pelaksanaan objek sengketa. Oleh karena majelis hakim memerlukan waktu untuk mempersiapkan putusan sela, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 9 Agustus 2023. Dari pihak tergugat, apakah keberatan dengan waktu yang telah ditentukan? Tidak ya Bu ya. Baik. Dari pihak tergugat, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup ya Bu ya. Baik. Jadi karena tidak ada yang ingin disampaikan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 pada pukul 10 WIB dengan agenda pembacaan putusan sela dari majelis hakim. Para pihak yang hadir hari ini agar hadir kembali dalam persidangan selanjutnya tanpa ada panggilan kembali karena pemberitahuan ini merupakan panggilan yang resmi dari pengadilan. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 32-G/2023-PT-UNPL antara Johari Hartanto sebagai pihak penggugat melawan Wali Kota Bandar Lampung sebagai pihak tergugat. Dengan ini dinyatakan dan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan sela terkait sikap majelis atas permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari pihak penggugat. Harap para pihak untuk memperhatikannya. Putusan nomor 32-G/2023-PT-UNPL demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan.
Menimbang bahwa persidangan ini masih dalam tahapan pembacaan jawaban atas gugatan dari tergugat. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari permohonan penundaan dalam surat gugatan, diperoleh fakta yaitu ternyata objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini yaitu surat keputusan Wali Kota Bandar Lampung nomor 366-12 dengan tanggal penerbitan 26 Juni 2023 memerintahkan penggugat untuk memindahkan lokasi usahanya dalam waktu 40 hari dengan ancaman pembongkaran jika tidak dilaksanakan. Menimbang bahwa pelaksanaan keputusan tersebut dijadwalkan pada tanggal 5 Agustus 2023 sehingga terdapat urgensi untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa atau guna mencegah kerugian lebih lanjut bagi penggugat. Menimbang bahwa penggugat telah menunjukkan bahwa pelaksanaan keputusan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian material dan imaterial yang sulit dipulihkan, keputusan tetap dilaksanakan sebelum perkara memiliki kekuatan hukum tetap. Menimbang bahwa penggugat memiliki dokumen legal yang sah yaitu surat izin usaha perdagangan nomor 186/BDL 2019 dan surat perjanjian hak pakai tempat untuk berdagang nomor 870 SPPD PDB 2019 yang masih berlaku hingga tanggal 10 November 2024. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan keputusan yang digugat sebelum putusan akhir dapat merugikan hak penggugat atas perlindungan hukum khususnya dalam hal kepastian hukum dan keadilan. Memutuskan 1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh penggugat karena memenuhi syarat mendesak dan relevan dengan perlindungan hak-hak penggugat. 2. Menyatakan penundaan pelaksanaan surat keputusan Wali Kota Bandar Lampung nomor 366-3662-12 Romawi-2023 hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap. 2. 3. Menyatakan tahap persidangan perkara nomor 32-G-2023-PT-UNBL dilanjutkan. 4. Menunda perhitungan biaya perkara putusan setelah ini sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin 31 Juli 2023 oleh kami Dr. Cynthia Lore Natalia SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Dean Ezekiel Surbakti SHMH, dan Zahra Permatasari SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan selah tersebut diucapkan pada persidangan hari Rabu 2 Agustus 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu Nova Ayu Lestari SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Baik, untuk agenda sidang selanjutnya adalah replik dari penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Belum ya, Mulia. Baik, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun replik tersebut? Kami membutuhkan waktu 7 hari mempersiapkannya, Mulia. Baik, saudara tergugat, apakah keberatan jika sidang ditunda 7 hari ke depan? Tidak ya mulia. Baik. 7 hari ke depan apa? Baik, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk menyusun repliknya, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2023 pukul 10 WIB. Dari para pihak, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup ya mulia. Pada para pihak, kami ingatkan agar hadir kembali pada persidangan selanjutnya tanpa ada panggilan resmi dari pengadilan, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan yang resmi dari pengadilan. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 32-G-2023-PT-UNBL, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara antara Jauhari Hartanto sebagai pihak penggugat melawan Wali
Wali Kota Bandar Lampung sebagai pihak tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah replik dari pihak penggugat. Saudara penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap Yang Mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Baik, Yang Mulia. Baiklah, kuasa hukum penggugat atas replik saudara ini mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah keberatan jika replik dianggap telah dibacakan? Tidak, Yang Mulia. Baik, dikarenakan pihak penggugat telah menyerahkan repliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah duplik dari pihak tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah sudah siap dengan replik dupliknya? Belum, Yang Mulia. Baik, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun duplik? Untuk mempersingkat waktu, kami hanya membutuhkan waktu 2 jam saja, Yang Mulia. Baiklah, saudara penggugat, apabila sidang diskors selama 2 jam, apakah saudara keberatan? Tidak Yang Mulia. Baiklah, untuk memberikan waktu kepada pihak tergugat untuk menyusun duplik, maka sidang akan dilanjutkan 2 jam ke depan. Maka untuk itu sidang diskors. Skors dicabut. Baiklah, kepada saudara tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah, Yang Mulia. Silakan maju untuk menyerahkannya kepada majelis hakim. Baiklah, kuasa hukum tergugat atas duplik saudara ini mau dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah keberatan jika duplik dianggap telah dibacakan? Tidak Yang Mulia. Baik, dikarenakan pihak penggugat telah menyerahkan replik dan pihak tergugat telah menyerahkan dupliknya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian. Baik, diawali dari pihak penggugat, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan alat bukti? Kami minta waktu 2 minggu Yang Mulia. 2 minggu ya? Dari pihak tergugat, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan alat bukti? Dari kami 7 hari saja, Yang Mulia, karena kami rasa waktu 2 minggu itu terlalu lama. Dari pihak penggugat, apakah keberatan dengan waktu 7 hari? Keberatan Yang Mulia. Kami mohon agar diberikan waktu 2 minggu untuk menyiapkan semuanya sebaik mungkin Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan hasil diskusi, majelis hakim memberikan waktu 2 minggu bagi para pihak untuk mempersiapkan alat bukti. Bagaimana pihak tergugat, apakah keberatan? Baiklah, Yang Mulia, kalau begitu kami tidak keberatan. 2 minggu dari sekarang? Baik, untuk memberikan waktu kepada para pihak dalam mempersiapkan alat bukti, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2023 pukul 10 WIB. Pada para pihak, kami harap diingatkan agar hadir kembali dalam persidangan selanjutnya dengan membawa alat bukti yang sudah dipersiapkan tanpa panggilan, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan yang resmi dari pengadilan. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 32-G-2023 PT-LBL antara Jauhari Hartanto sebagai pihak penggugat melawan Wali Kota Bandar Lampung sebagai pihak tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian. Pembuktian akan diawali dengan penyerahan alat bukti surat dari pihak penggugat terlebih dahulu. Pada saudara penggugat, apakah sudah siap dengan alat bukti suratnya? Siap Yang Mulia. Dan silakan maju untuk menyerahkan kepada majelis hakim.
Baik, kepada pihak tergugat silakan maju untuk memeriksa alat bukti dari surat dari pihak penggugat. Baik, silakan kembali ke tempat. Baik, setelah penyerahan alat bukti surat dari pihak penggugat, maka akan dilanjutkan dengan penyerahan alat bukti surat dari pihak tergugat. Pada saudara tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti suratnya? Siap yang mulia. Dan silakan untuk maju dan menyerahkan kepada majelis hakim. Kuasa hukum penggugat semakin dapat menunjukkan. Baik, silakan kembali ke tempat. Terima kasih yang mulia. Dikarenakan pihak penggugat dan pihak tergugat telah menyerahkan alat buktinya, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian saksi. Pada pihak penggugat, apakah saudara akan mengajukan saksi? Kami akan mengajukan 1 orang saksi yang mulia. Baik. Tugas, hadirkan saksi ke dalam ruangan sidang. Saudara silakan berdiri dan memberikan kartu identitas saudara kepada baik, silakan duduk. Saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap untuk mengikuti sidang yang mulia. Baik. Sebelumnya saya akan menanyakan identitas saudara. Diharap saudara menjawab dengan suara yang jelas. Baik yang mulia. Nama Pradana Hadis Firmansyah. Tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 2 Februari 1979. Alamat Jalan Kejartayang nomor 79 Sukabumi, Bandar Lampung. Pekerjaan PNS. Agama Islam. Jenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan sebentar sampai derajat ketiga dengan kami majelis hakim dan kuasa hukum para pihak? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal penggugat? Ya, beliau adalah salah satu pedagang di ruko yang berada di luar pasar Komunal Halim yang mulia. Kemudian apakah saudara saksi mengenal tergugat? Tidak yang mulia. Baiklah, sebelum saudara saksi akan memberikan keterangan, saudara harus terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama yang saudara anut. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudara saksi berdiri dan kepada petugas mohon dibantu. Saudara silakan taruh tangan kiri di atas. Saudara silakan ikuti dan ulangi lafaz sumpah yang saya ucapkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, cukup saudara saksi dan petugas silakan duduk kembali. Jelaskan apa yang saudara ketahui tentang sengketa ini. Yang saya tahu yang mulia, itu telah terbit SK Wali Kota Bandar Lampung yang isinya adalah pemberitahuan bahwa akan dilakukan pembongkaran dan pemindahan ruko yang ditempati Bapak Jauhari yang mulia. Kemudian apakah saudara tahu terkait tindak lanjut dari penggugat terkait surat tersebut? Katanya Pak Jauhari sih sudah mengajukan keberatan ke Wali Kota yang mulia. Namun hasilnya sama saja, yaitu pembongkaran akan tetap dilanjutkan. Baiklah, pada kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan pertanyaan?
Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara sebagai kepala pasar tapis berseri, apakah pernah menerima pemberitahuan resmi dari pemerintah kota terkait rencana pembongkaran tersebut? Ya. Sebelumnya tidak ada pemberitahuan dan koordinasi dengan saya, Pak. Setahu Bapak, apakah setelah terbitnya SK tersebut, Pak Jauhari ini masih berdagang di ruko tersebut atau sudah mengosongkan rukonya? Masih berdagang seperti biasa, Pak, karena memang seharusnya itu Pak Jawari masih punya hak untuk berdagang sesuai dengan surat perjanjian, Pak. Yang mulia, mohon izin untuk menampilkan alat bukti surat berikutnya. Berdasarkan alat bukti surat yang kedua, yaitu surat perjanjian hak pakai tempat untuk berdagang nomor 870 garing SP garing PD PTB garing 10 Romawi 2019 tertanggal 10 November 2019. Apakah benar Bapak yang menerbitkan surat ini? Benar, Pak. Saya dulu yang menerbitkannya pada saat awal Pak Jauhari berdagang di ruko tersebut. Baik, apakah benar Bapak Jauhari masih memiliki hak pakai tempat berdagang sampai tanggal 10 November 2024? Benar, Pak. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Pada kuasa hukum tergugat, apakah akan mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Sebelumnya saya tanyakan lagi, apakah benar bahwa saudara tidak pernah menerima pemberitahuan resmi terkait rencana pembongkaran dan relokasi tempat usaha yang ditempati oleh penggugat? Iya, Pak. Saya tidak perlu diberitahu, Pak. Apakah saudara sebagai kepala PD Pasar Tapis Berseri pernah menyarankan penggugat untuk mematuhi surat keputusan tentang pembongkaran dan pemindahan tempat usaha yang ditempatinya? Iya, Pak. Saya memang pernah bilang ke Pak Jawari untuk kooperatif saja. Tapi di sisi lain, saya juga tidak bisa memaksa karena memang Pak Jawari masih memiliki hak pakai tempat berdagang di ruko tersebut, Pak. Jadi cukup ya, mulia. Baik, saudara saksi telah selesai diperiksa dan saudara dapat meninggalkan ruang sidang atau tetap mengikuti jalannya persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Silakan saya depan untuk mengambil kartu identitas saudara. Baik, pemeriksaan saksi dari pihak penggugat telah selesai. Pada pihak tergugat, apakah akan mengajukan saksi? Kami akan mengajukan satu orang saksi yang mulia. Tidak. Petugas, hadirkan saksi tergugat ke dalam ruang persidangan. Siap. Baik, silakan maju. Dapat memberikan kartu identitas. Selamat duduk. Saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Saya bersiap yang mulia. Nama, Emanuel Kristian Nurhadi Sultan yang mulia. tepat dan tanggal lahir Bandar Lampung 27 Desember 1980, alamat Jalan Rai Mimpi Blok D nomor 98 Sukarame Bandar Lampung, pekerjaan PNS. Agama Katolik, jenis kelamin laki-laki dan keluarga negara Indonesia. Benar? Benar yang mulia. Apakah saudara memiliki hubungan semenda sampai derajat ketiga dengan kami, majelis hakim dan kuasa hukum para pihak? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal penggugat? Mengenal yang mulia. Apakah saudara saksi mengenal tergugat? Mengenal yang mulia. Beliau adalah wali kota Bandar Lampung yang mulia. Baiklah, sebelum saudara saksi akan memberikan keterangan, saudara harus terlebih dahulu diambil sumpah menurut agama yang saudara anut. Apakah bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudara saksi berdiri dan kepada petugas mohon dibantu. Saudara saksi letakkan tangan kiri di atas Alkitab dan tangan kanan saudara membentuk jari seperti ini, sejajar dengan daun telinga saudara, dan ikuti lafal janji yang saya ucapkan. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai saksi Puji Tuhan, saya berjanji bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, cukup saudara saksi dan petugas silakan duduk kembali. Bisa saudara jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sengketa ini? Ibu, yang saya ketahui bahwa terjadi penolakan oleh pedagang di pasar tradisional ini terkait revitalisasi
Yang mulia, saya merupakan staf yang menyusun rencana penyusunan pasar promosional Halim menjadi pasar nasional. Dan saya juga yang melakukan kajian terhadap ekosistem tersebut supaya terjadi efektivitas terkait penggunaan pasar tersebut menjadi pasar nasional. Kemudian bisa saudara jelaskan apa yang menjadi cakupan dan tujuan proyek tersebut? Baik Yang mulia, rencana ini mencakup penataan lokasi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola ruang dan lokasi yang berada di luar pasar nasional ini. Baik, yang selanjutnya, apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia? Baik, silakan ditanyakan. Baik, terima kasih Yang mulia. Saudara saksi bisa jelaskan bagaimana rencana penataan ulang lokasi di luar pasar Perumnas W Halim? Jadi Bu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa penataan lokasi ini untuk meningkatkan efisiensi tata kelola ruang yang merubah pasar nasional ini menjadi pasar nasional. Lalu lahan di luar pasar tersebut termasuk ruko yang ditempati penggugat itu akan ditata seperti apa? Apakah sudah dipertimbangkan dengan baik? Jadi lahan yang di bagian luar kios pasar Perumnas itu akan digunakan sebagai lahan parkiran dan akan digunakan sebagai lahan-lahan penunjang dari pasar nasional tersebut. Bagaimana solusi dari wali kota terhadap saudara penggugat yang mana rukonya akan dibongkar untuk melaksanakan proyek tersebut? Jadi begini Bu, di bagian dalam pasar itu masih ada beberapa kios yang kosong. Sehingga kios tersebut akan kita gunakan sebagai fasilitas penunjang pengganti dari saudara penggugat ini Bu. Baik, dari kami sudah. Selanjutnya dari kuasa hukum penggugat, apakah akan mengajukan pertanyaan? Iya Yang mulia. Baik, silakan ditanyakan. Terima kasih Yang mulia. Saudara saksi tadi mengatakan bahwa penataan ulang lokasi di luar pasar itu diperlukan untuk peningkatan efisiensi. Lalu menurut saudara, apakah tindakan wali kota tersebut yang menerbitkan SK tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu dengan Bapak Jauhari bukan tindakan yang sebenarnya? Tidak Bu, karena tindakan tersebut telah melalui kajian mengenai efisiensi tata kelola ruang dan sudah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik Bu. Apa yang menjadi dasar saudara saksi mengatakan hal tersebut? Bukankah ini sama saja dengan mencurangi Bapak Jauhari yang masih memiliki hak pakai tempat mendatang sampai dengan tahun depan? Jadi begini Bu, rencana pengelolaan pasar nasional ini menjadi pasar nasional itu sudah melewati kajian dan ini demi kepentingan umum Bu, bukan kepentingan pribadi dari Ibu Wali Kota. Tapi Bapak Jauhari masih punya hak pakai atas ruko tersebut. Bukankah seharusnya wali kota tidak bisa bertindak secara sepihak seperti itu? Kenapa harus dipermasalahkan Bu? Sudah jelas kalau Bapak Jauhari ini tidak memiliki kekuatan hukum mengenai penguasaan atas kiosnya. Jadi kami cukup. Baik, saudara saksi telah selesai diperiksa. Saudara dapat meninggalkan ruang sidang atau tetap mengikuti jalannya persidangan. Dan silakan untuk maju mengambil kartu identitas. Terima kasih Yang mulia. Baiklah, dikarenakan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat dan tergugat telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Kepada penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Belum Yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Kami belum Yang mulia. Baik, dan penggugat waktu 1 minggu apakah cukup untuk menyiapkan kesimpulan? Cukup Yang mulia. Yang tergugat apakah waktu tersebut cukup? Cukup Yang mulia. Baik. Baiklah, untuk memberikan kesempatan bagi para pihak dalam menyiapkan kesimpulan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 5 September 2023. Sebelum sidang ditutup, dari penggugat apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada Yang mulia. Dan dari tergugat apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup Yang mulia. Baik. Pada para pihak kami ingatkan agar hadir kembali dalam persidangan selanjutnya tanpa ada panggilan resmi, karena pemeriksaan ini merupakan panggilan yang resmi dari pengadilan. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 32-G-2023-PT UNDL antara Jauhari Hartanto sebagai pihak penggugat melawan Wali Kota Bandar
sebagai pihak tergugat. Oleh karena itu, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari pihak tergugat dan tergugat. Pada saudara tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Siap yang mulia. Baik, silakan maju untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Silakan kembali. Selanjutnya, saudara tergugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan untuk maju dan menyerahkan kepada kami majelis. Baik, silakan kembali. Baiklah, dikarenakan para pihak telah menyerahkan kesimpulannya, maka untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk bermusyawarah dan menyiapkan putusan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan 1 minggu ke depan. Dari para pihak penggugat, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Dan dari pihak tergugat, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baiklah, 1 minggu ke depan. Baiklah, untuk menyiapkan putusan, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 12 September 2023. Sebelum sidang ditutup, dari pihak penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Dari tergugat? Cukup yang mulia. Baiklah, pada para pihak kami ingatkan agar hadir kembali dalam persidangan selanjutnya tanpa ada panggilan, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dari pengadilan. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 32-G/2023-PT-UNBL antara Jauhari Hartanto sebagai pihak penggugat dan melawan Wali Kota Bandar Lampung sebagai pihak tergugat. Dengan demikian, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi, sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Pada para pihak harap mendengarkan dengan cermat. Putusan nomor 32-G/2023-PT-UNBL demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa upaya administratif keberatan sudah dilakukan oleh penggugat terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 3 Juli 2023 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka terhadap materi eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas obscure legal merupakan materi eksepsi yang tidak beralasan pula menurut hukum, sehingga harus dinyatakan tidak diterima. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa penggugat memiliki hubungan hukum dengan lokasi tanah terbitnya objek sengketa, sehingga penggugat secara hukum harus dinyatakan memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dan memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta-fakta hukum dan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan, tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang berupa surat keputusan Wali Kota Bandar Lampung tentang relokasi tempat berjualan di Pasar Perumnas W. Halim yang diterbitkan tanggal 26 Juli 2023 yang ditujukan kepada Jauhari Hartanto
telah bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, maka majelis hakim berkesimpulan dan berkeyakinan terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan batal. Menimbang bahwa oleh karena surat keputusan yang dijadikan objek sengketa batal, maka tuntutan penggugat pada petitum angka 2 dan 3 beralaskan hukum pula untuk dikabulkan. Mengadili dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Wali Kota Bandar Lampung dengan nomor 366/3662/12 Romawi garing 2023 tentang relokasi tempat berjualan di Pasar Perumnas Halim. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Wali Kota Bandar Lampung nomor 366/3662/12 Romawi garing 2023 tentang relokasi tempat berjualan di Pasar Perumnas Halim. 4. Mengembalikan sepenuhnya hak penggugat untuk menempati ruko tersebut, lokasi usahanya sampai izin usaha dan hak yang dimilikinya telah habis atau tidak dapat diperpanjang lagi. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 506.500 perak rupiah. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 3 September 2023 oleh Dr. Sintiora Natalia SHMA selaku Hakim Ketua Majelis dan Dean Ezekiel Sembakti SHMA beserta dengan Zahra Permatasari SHMA masing-masing sebagai hakim anggota, sehingga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara konvensional pada hari Rabu tanggal 5 September 2023 dengan dibantu Nova Ayu Lesnari SH sebagai panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang dihadiri oleh kuasa hukum penggugat serta kuasa hukum penggugat. Baiklah, demikian putusan dalam sengketa ini telah dibacakan oleh Majelis Hakim. Kepada penggugat, bagaimana tanggapan atas putusan tersebut? Kami menerimanya yang mulia. Lalu bagaimana dengan pihak tergugat? Kami akan pikir-pikir dulu ya mulia. Bagi para pihak yang tidak puas dengan putusan ini, maka dapat menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan ini dibacakan. Dengan demikian, maka rangkaian pemeriksaan dan persidangan dalam sengketa tata usaha negara dengan nomor register perkara 32-G-2023-PTWBL dinyatakan selesai dan ditutup. Baik, sidang telah selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Demikianlah simulasi persidangan kami. Judisia Pos Tetiora Sud Irlege Fortiora, pusat terakhir yang terkuat di mata hukum. Semoga putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah berlandaskan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Saya ucapkan terima kasih. Salam hormat kami, tim peradilan Semu Kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.